Halo semuanya, mari kita belajar materi perbandingan. Mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mendeskripsikan fenomena perbandingan. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan rasio dua bilangan satuan sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, memahami pengertian rasio dari benda-benda yang ada di rumah. Yang kedua, memahami pengertian rasio berdasarkan gambar yang telah diberikan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian rasio dua besaran dengan membandingkan panjang suatu benda dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan pengertian rasio dua besaran dengan membandingkan berat dan volume suatu benda dengan benar. Yang kelima, menjelaskan pengertian rasio dua besaran yang berkaitan dengan faktor skala dengan cermat. Yang keenam, menggunakan proses berpikir kritis untuk menganalisis suatu masalah konseptual yang berkaitan dengan faktor skala. Di sini yang akan kita pelajari adalah nomor 1, 2, dan 3. 1. Mengenal rasio. Tahukah kalian apa itu rasio? Rasio adalah bilangan yang menyatakan perbandingan. Perbandingan itu sendiri adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis. Contoh, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Oke, yang membaca berita secara online adalah 100, sedangkan yang membaca melalui media cetak adalah 50. Di sini yang membaca berita adalah 150 diperoleh dari online 100 dan media cetak adalah 50. Untuk perbandingannya, kasus yang pertama untuk online terhadap media cetak, di sini online terhadap media cetak berarti 100 banding dengan 50. 100 di sini adalah online, 50 di sini adalah media cetak. 100 banding 50 di sini sama-sama dibagi 50. Jadi yang 100 dibagi 50 hasilnya 2, sedangkan yang 50 dibagi 50 hasilnya adalah 1. Ini untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, untuk media cetak terhadap membaca berita. Untuk media cetak itu sendiri tadi adalah 50, sedangkan yang membaca berita jumlahnya adalah 150. Jadi 50 berbanding dengan 150 sama-sama dibagi 50 hasilnya 1 banding 3. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 150 dibagi 50 sama dengan 3.
Oke, yang kedua adalah mengenal rasio dua objek dengan papan berwarna. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah papan. Papan di sini berbentuk persegi panjang. Papan yang berbentuk persegi panjang ini dibagi menjadi 5 sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah persegi panjang dibagi menjadi 5 bagian berbentuk persegi yang ukurannya sama dan diberi warna seperti gambar di atas. Di sini ada warna kuning ada 4 dan merahnya adalah 1. Warna kuning di sini adalah 4, warna merah adalah 1. Papan yang berbentuk persegi panjang yang telah dipotong-potong menjadi persegi jumlahnya adalah 5. Perbandingan banyaknya persegi berwarna kuning terhadap banyaknya persegi satuan berwarna merah merupakan rasio bagian terhadap bagian. Oke, kuning terhadap merah berarti 4:1. Bisa ditulis seperti ini, 4/1. Berikutnya, perbandingan banyaknya persegi berwarna kuning terhadap banyak keseluruhan persegi satuan dan perbandingan banyaknya persegi berwarna merah terhadap banyaknya keseluruhan persegi satuan merupakan rasio bagian terhadap keseluruhan. Kuning terhadap keseluruhan, karena warnanya kuning tadi adalah 4, berbanding 5. Keseluruhannya adalah 5. Jadi bisa ditulis 4/5. Dan untuk merah terhadap keseluruhan, karena tadi merahnya adalah 1 berbanding dengan 5. Karena keseluruhannya adalah 5. Jadi bisa ditulis 1/5. Yang nomor 3, memahami rasio dua besaran dengan membandingkan panjang beberapa alat tulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, di sini ada 4 option. Yang pertama, pensil. Ini menunjukkan panjang di angka 3. Sedangkan untuk yang B, pensilnya menunjukkan angka di 2,5. Sedangkan yang C, pensilnya menunjukkan di angka 5. Dan untuk yang D, pensilnya menunjukkan di angka 4,5. Pertanyaannya adalah, pensil mana yang paling panjang? Jawabannya adalah yang C, karena panjangnya adalah 5. Berikutnya, pensil mana yang paling pendek? Jawabannya adalah yang B, karena panjangnya 2,5. Berikutnya adalah, berapakah rasio panjang pensil A dengan pensil C? A berbanding C sama dengan 3/5. Berikutnya, berapakah rasio panjang pensil B dengan pensil D? Jawabannya adalah 2,5 berbanding 4,5. Kalau disederhanakan, sama-sama dibagi 0,5, maka hasilnya adalah 5/9. 5 di sini diperoleh dari 2,5 dibagi 0,5. Ketemunya 5.
Dan 4,5 dibagi 0,5 sama dengan 9. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai bertemu video berikutnya. Terima kasih.